Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Restuna Nur Intan dari kelompok 10. Di sini aku akan mewawancarai dua teman aku tentang terlalu cinta sebabkan gangguan mental. Bener gak sih kalau gangguan mental itu disebabkan oleh kita terlalu cinta? Apa gangguan mental itu disebabkan hanya untuk orang-orang broken home? Ayo kita dengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh teman-teman aku. Halo teman-teman. Halo, Eh, di sini aku mau mewawancarai kalian untuk membantu mengerjakan tugas SEG aku ya. Aku mengambil topik yaitu tentang terlalu cinta sebabkan gangguan mental. Nah, pertanyaan yang pertama yang mau aku tanyain sama kalian itu adalah, apakah benar mental seseorang akan terganggu apabila terlalu mencintai pasangannya? Boleh dijawab ya? oke mungkin dari aku, apakah Boleh. benar? Ya, benar karena ini langsung dijelasin ya berarti. Oke, apakah dapat mengganggu karena jika kita terlalu mencintai seseorang itu kan akan eh, apa ya berpikir pada pasangan kita nih, berpikir pada pasangan kita, terus nanti tuh akan ada pikiran-pikiran kayak misalnya ada beberapa orang yang akan cemburu, posesif, terus kepikiran dia lagi di mana ya, atau dia lagi sama siapa. Nah, itu tuh yang akan menjadi kepikiran. Terus kalau misalnya nggak sesuai sama ekspektasi, atau ya ekspektasi kita, nah itu mungkin poinnya yang bakal ngebuat gangguan mental. Oke, kalau untuk Lutfi sendiri gimana nih? Izin menambahkannya, menurut saya setuju dari virus tadi. Kalau misalkan kita terlalu cinta itu bisa mengalami gangguan mental, ya mungkin lebih mengarah ke toxic relationship, yang dimana kalau misalkan dari tren-tren sekarang juga atau banyak riset juga yang buktikan kalau gangguan mental itu nggak cuman hanya tekanan dari orang tua atau tekanan kuliah atau segala macam di remaja zaman sekarang, itu lebih ke malah ada rata-rata itu tekanan untuk gangguan mental sendiri datang dari pasangan sendiri gitu loh. Jadi gimana kalau misalkan kita berada di toxic relationship yang kayak virus tadi jelaskan, ya mungkin untuk ukuran anak remaja itu bisa termasuk ke dalam yang pengaruhi tekanan mental yang tersebut. Terima kasih. Oke, berarti teman-teman di sini udah paham ya apa aja sih yang menyebabkan gangguan mental itu selain dari broken home, ternyata bisa juga dari relationship gitu ya. Terus berlanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu sikap apa yang perlu diperhatikan dari sebuah hubungan agar tidak menimbulkan masalah gangguan mental? Boleh dijawab dari siapapun? Oke, apa tadi sikap ya? Iya. Sikap yang pertama yang udah pasti adalah saling percaya. Karena kalau misalnya kita nggak punya rasa percaya sama pasangan sendiri, itu tuh akan ya balik lagi tadi membuat kita tuh kepikiran segala macem. Ya, pokoknya bawaannya tuh gak percaya aja lah ini lagi sama siapa, lagi ngapain gitu. Yang paling sih itu saling percaya. Oke, kalau dari Lutfi gimana? Makasih, izin menambahkan kalau menurut saya itu dari yang virus tadi jelaskan itu benar kalau untuk saling percaya. Terus yang selanjutnya itu menuntut pasangan kita tuh untuk jadi apa yang kita mau gitu loh. Maksudnya kayak kita kan dua orang yang berbeda gitu. Justru kita harus menerima plus minus dari pasangan kita sendiri. Nggak harus kita menuntut seolah-olah pasangan itu harus apa yang kita mau. Mereka bukan boneka atau mereka bukan pembantu kita kan. Terus yang selanjutnya itu ada eee, nggak pernah ngehargain pengorbanan yang pasangan kita lakukan. Kayak misalkan mereka udah effort sekali kayak ngelakuin hal sesuatu yang berusaha bikin kita bahagia, tapi kita sama sekali nggak menghargai pengorbanan tersebut. Itu kayak gimana gitu rasanya, pasti kalian ngerti sendiri kan. Terus selanjutnya itu ada, tidak menghormati privasinya sama sekali. Kayak kita pasangan ini oke lah, kita bisa dibilang kita sebagai
relationship, kita pasangan, kita pacaran lah istilahnya. Tapi kita punya privasi kita masing-masing yang nggak bisa diusik gitu loh. Kayak kamu punya privasi kamu, aku punya privasi aku gitu loh. Mungkin selanjutnya ada menyelesaikan masalah. Ini sering banget yang terjadi itu di era-era sekarang ya, bisa dibilang kalau menyelesaikan masalah tuh selalu diselain dengan emosi gitu loh. Kayak kenapa harus dengan emosi? Padahal kita bisa nyelesain kepala itu dengan kepala dingin kan. Kayak kalau misalkan nyelesain masalah emosi, yang keputusan yang selalu kita ambil pas kita emosi itu biasanya itu keputusan yang bersifat nafsu. Kalau bersifat saat yang dipikir nggak terlalu dipikir panjang gitu loh. Jadi kira-kira itu bisa jadi keputusan yang buruk juga untuk sebagai pasangan gitu. Mungkin segitu aja. Terima kasih. Oke, bagus ya jawabannya, keren-keren. Satu lagi yang aku pengen tanyain adalah apa yang akan kalian lakukan ketika kalian berhadapan dengan teman atau dengan diri sendiri gitu ya? Mengalami hal yang seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Mungkin aku izin menjawab duluan ya. Kalau apa yang akan saya lakukan atau melihat teman yang dilakukan itu, yang pertama itu pasti pahami dulu mereka itu kenapa. Itu yang pertama. Masalahnya orang yang kena gangguan mental dengan pasangannya sendiri atau misalkan punya masalah banyak dengan pasangannya sendiri, itu pahami dulu mereka itu sebenarnya konflik berduanya itu apa sampai salah satu dari mereka tuh terkena gangguan mental atau sebagainya. Kalau untuk diri sendiri itu mencoba untuk lebih ke kayak lebih ke introspeksi diri dulu, apa yang salah dari kita berdua. Apalagi kan kita pasangan yang pasti itu dua orang atau dua otak yang berbeda itu disatukan gitu aja sih. Terima kasih. Oke, kalau dari virus? Kurang lebih sama ya, kalau ada teman aku yang mengalami hal seperti itu, yang pastinya pahami terlebih dahulu dari sisi teman akunya atau bahkan mungkin kalau bisa dari kedua sisi pasangannya itu ya. Mungkin ya bisa dibilang sebagai mediator itu, tapi kalau bisa dan kalau memungkinkan ya. Terus setelah dipahami, kita juga bertanya, mau dibantu nggak atau mau dibantu nggak masalahnya. Kalau misalnya emang nggak minta dibantu, ya udah nggak usah memaksakan diri. Kalau misalnya mau dimintain tolong bantuin dong gini gini gini, nah baru kita membantunya. Pokoknya jangan jangan mengambil langkah yang seakan-akan menurut kita itu benar, padahal harusnya bertanya dulu kepada temannya. Oke. Berarti teman-teman aku di sini udah setuju ya bahwa hubungan yang buruk itu, hubungan yang tidak baik itu mengganggu kesehatan mental. Oke, makasih ya teman-teman udah mau aku wawancarai dengan semua pertanyaan ini, dan semoga teman-teman di kemudian hari mendapatkan pasangan yang lebih baik, yang bisa mengerti satu sama lain. Ya pokoknya relationship-nya juga bagus, baik gitu ya. Terima kasih, dadah. Nah, teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan dari pewawancara kita dapat menyimpulkan bahwa terlalu cinta dan terlalu sayang dapat menjadi tanda bahwa seseorang mengalami gangguan cinta obsesif. Rasa cinta yang murni tentu akan membuatmu mendukung dan membahagiakan pasanganmu untuk memberikan yang terbaik, bukan malah mengatur kehidupan atau merasa memiliki hak kepemilikan atas kehidupan pasanganmu. Sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.